Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dan semangat para petani di Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menonton dan mengklik video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, kita berada di lahan bekas budidaya cabai yang dimana untuk saat ini kemarin beberapa waktu yang lalu kita budidayakan cabai, akan tapi permasalahannya ternyata dengan kondisi yang kayak gini cabai untuk segi pertumbuhan dan perkembangbiakannya kurang bagus. Nah, oleh sebab itu kan kawan, karena kurang bagusnya maka sebagai tanaman cabai kita rombak ya, kita alihkan untuk kita fokuskan budidaya tanaman yang lainnya selain cabai ya. Tujuannya apa? Yang jelas tujuannya untuk menjadi lahan satu lebih produktif, yang kedua yaitu adalah bisa memanfaatkan lahan ya dengan maksimal, dan yang jelas nanti ketika kita beda tanaman cabai selain cabai ya, harapannya unsur hara yang belum terserap oleh cabai bisa diserap secara optimal oleh tanaman yang lainnya. Nah, di sini kita menanam tanaman berikutnya yaitu berupa dua jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman ini timun, yang kedua bagian sana adalah tanaman kacang. Mereka kedua ini kita tanam dengan cara menabur benih untuk tiap lubang tanamnya dan berkecambah di lubang tanam ini kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas kita tidak bibitkan terlebih dahulu, hanya saja kita langsung tabur ya untuk tiap lubang-lubang tanamnya. Saya rasa kedua komoditas itu untuk kondisi yang semacam ini saya rasa bisa kuat dan bisa tahan karena kebutuhan airnya cukup banyak ya, apalagi tanaman timun yang membutuhkan air untuk menunjang produktivitasnya ya dalam pembentukan buah timun ya kan kawan, semacam itu. Dan tanaman kacang dengan kondisi cuaca yang kayak gini saya rasa bagus ya untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selain itu juga kita tanami kacang karena untuk menjaga kesuburan dari tanahnya, karena tanaman kacang ini termasuk tanaman legum yang dimana perakarannya mengandung bakteri-bakteri yang pro terhadap tanaman budidaya, dan bagian-bagian dari tanaman kacang seperti batang ya dan daunnya itu bisa langsung dipergunakan sebagai pupuk nantinya ketika kondisi tanamannya ya sudah tidak dipergunakan lagi, atau maka sisa biomasa dari tanaman kacang itu sendiri bisa dipergunakan sebagai pupuk ataupun bisa dipergunakan sebagai pakan ternak, semacam itu. Nah, lanjut kita membahas tentang mengenai tips dan trik mengenai budidayanya ya. Pada dasarnya kan kawan, agar kita bisa memperoleh atau benih itu bisa tumbuh, pada dasarnya kawan-kawan bisa mengoptimalkan kondisi-kondisi yang berada di lingkungan sekitar benih. Jadi kawan-kawan dalam proses penanaman atau budidaya itu salah satu langkah atau caranya ya atau teknisnya itu menumbuhkan benih. Nah, benih itu bisa tumbuh ketika kondisinya bahan makanannya bisa terbongkar ya kan kawan, semacam itu. Nah, agar bahan makanan mereka yang berada dalam biji tersebut, dalam benih tersebut bisa membongkar dan embrionya hidup, nah itu kawan-kawan kuncinya adalah yaitu membuat kondisi lingkungan benih dalam kondisi yang lembab. Nah, semacam ini kan bisa lihat media tanamnya lembab dan ini sekitarannya ada air. Nah, kondisi lembab inilah yang menjadikan proses perkecambahan itu bisa berlangsung dengan bagus. Nah, kalau kawan-kawan dalam proses budidayanya entah tanaman timun, kacang ataupun yang lain sebagainya, kalau kawan-kawan bisa mengecambahkan, maka kawan-kawan bisa mengoptimalkan benih tersebut untuk tumbuh menjadi bibit kan kawan ya, karena ketika bisa berkecambah ya kemungkinan untuk jadi bibit itu jauh lebih besar kan kawan. Dan ini kan kawan, cara memilih benih yang bisa berkecambah dengan bagus, kawan-kawan bisa lihat
di kemasan benihnya ya, daya kecambahnya itu biasanya tidak jauh dari kemungkinan daya kecambah benih tersebut. Biasanya benih tersebut pada tumbuh ya kan kawan. Jadi benih kalau yang tidak berlisensi atau tidak bersertifikat, yaitu biasanya kondisinya adalah benihnya tidak diuji ya daya kecambahnya. Nah, jadi tidak tahu kemampuan benih tersebut bisa berkecambah atau tidak. Nah, kalau benih yang sudah diuji biasanya tertera di bagian identitas dari produk benih tersebut, ada tulisan kemampuan daya berkecambah berapa persen lah, semacam itu kan kawan. Semakin besar persentasenya, maka daya tumbuh dari sebuah benih tersebut semakin besar pula. Nah, kalau benih sudah tumbuh nanti diawali dengan daun lembaga semacam ini. Ini belum daun sejati. Kalau timun ya daun lembaganya kayak gini, kalau kacang kayak gitu kan ya. Nah, semacam itu. Nah, itu awalnya nanti mereka akan tumbuh daun lembaga dan nanti dilanjutkan dengan daun sejati. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda semacam ini menandakan kemungkinan hidup masih ada ya, besar kan kawan, semacam itu. Tinggal kan perawat. Yang terpenting kan kawan kondisinya lembab saja ya. Kalau untuk kondisi tanaman ketika sudah berkecambah kayak gini, jangan terlalu banyak air, jangan juga terlalu sedikit air kan kawan, lembab saja. Nanti biasanya untuk timun dan kacang itu pertumbuhannya sudah bagus kan kawan ya, dengan media tanam yang lembab semacam itu. Dan ini kan kawan terus dan sering memantau ya di awal-awal masa pertumbuhan semacam ini, karena nantinya ketika mereka tumbuh ya, berkecambah dan keluar daun ataupun tunas di awal-awal, itu biasanya permasalahannya adalah hama itu sering menyerang ya tanaman-tanaman semacam ini hingga memakan bagian di bawah daun lembaga. Nah, kalau sudah dimakan hama di bawah daun lembaga, kemungkinan untuk tunas itu tidak ada kan kawan ya. Kemungkinan ada pun kecil kan kawan, semacam itu. Jadi kan pantau, kalau semisal ada yang mati ya, tanamannya ada yang mati, juga ada yang dimakan hama. Nah, itu kan bisa tabur benih lagi, atau kawan mengambil bibit lalu ditanam di lubang tanam kawan, agar nantinya dalam mengoptimalkan lahan bisa maksimal dan nanti dalam proses pemanenannya bisa serentak kan kawan ya. Jadi tidak ketinggalan lah, semacam itu pada intinya, semacam itu. Dan itu pun ya kan kawan, kalau di awal memang cukup, intinya adalah menjaga kelembapan ya, dari mulai benih ditabur hingga mereka tumbuh, keluar daun lembaga, daun sejati dan seterusnya kan kawan. Cukup jaga kelembapannya ya, agar bisa optimal dan maksimal pertumbuhannya. Nah, tapi kalau untuk kondisi lahan semacam ini kan kawan, saya rasa untuk timun dan kacang itu bagus ya. Yang terpenting tidak tercelup, kondisi lembab saja sudah bisa bagus ya pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Insya Allah ya, semoga saja ya untuk ini ya, karena kemarin cabenya gagal ya, kita ganti timun dan kacang terlebih dahulu ya, agar lahannya selain istirahat untuk budidaya cabai, di sisi lain juga bisa tetap produktif ya kan kawan, semacam itu. Karena kalau kita nunggu pembongkaran, kita buka, kita beri pupuk lagi, itu saya rasa kalau musim-musim kayak gini memang menemui banyak kendala ya, dari segi gulmanya, juga dari segi kesulitan teknik dalam pengolahan lahannya, semacam itu. Nah, maka dari itu kita maksimalkan dengan budidaya kacang dan timun semacam ini kan kawan, yang mereka saya rasa penyerapan unsur haranya tidak terlalu sulit ya kan kawan, tidak terlalu membutuhkan banyak seperti cabai lah, semacam itu. Dan ini ya memaksimalkan lahan saja agar tetap produktif. Oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat, kan bisa mengambil hikmahnya dan meninggalkan sisi negatif serta kekurangannya. Kawan-kawan bisa tulis kolom komentar saran bagi kami, solusi bagi kami,
agar kedepannya budidayanya jauh lebih baik dan lebih bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.